Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang keempat, season yang keempat bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kondisi IHSG yang sangat-sangat lesu, transaksi yang terus turun, dan pergerakan saham yang semakin terbatas terlepas dari kondisi ekonomi yang luar biasa baik ya. Perusahaan-perusahaan mencetak laba bersihnya terbesar sepanjang sejarah dan lain-lain, tapi kenyataannya bursa saham IHSG malah bergerak sangat lesu. Kita akan korek, kita akan cari penyebabnya supaya kita semua bisa mengerti krisis apa yang sebenarnya sedang dialami oleh bursa kita, dan kita juga akan membahas tentang kebijakan baru yang akan diberlakukan bulan April nanti, kebijakan penambahan jam bursa, jadi jam bursa akan ditambah, dan kebijakan ARA dan ARB simetris yang membuat per bulan April nanti harga saham bisa dibanting bandar sampai minus 35% dalam sehari. Kebijakan yang dulu sudah diberlakukan di masa pandemik dihentikan dan akan diberlakukan lagi. Apa tujuannya dan gimana efeknya, juga udah banyak banget follower-follower kami yang bertanya, dan kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang bagus supaya rekan-rekan bisa menyiapkan diri dan bisa mengerti bagaimana kebijakan ARA dan ARB simetris ke depan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai. Financial crisis in emerging markets. Inflation shut the world down. The worst is yet to come. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asing masuk, karena bursa kita dikuasai oleh jadi ini tema kita di mana bursa sepi. Saya rasa nggak butuh data statistik untuk mengetahui transaksi bursa sepi. Anda lihat transaksi-transaksi baik saham blue chip yang baru mencetak rekor kinerjanya, saham gorengan itu cenderung sangat lesu. Cuman saham-saham IPO aja yang digoreng-goreng selama 1-2 minggu, udah itu turun ya, menunggu delisting, dan saham IPO baru digoreng-goreng, dan itu terus jadi tema bursa kita dalam beberapa bulan terakhir ya, di sejak awal tahun kurang lebih itu. Jadi ini bursa yang sepi, dan ditambah lagi bursa mengeluarkan kebijakan ARB, ARA dan ARB simetris yang membuat auto reject atas dan auto reject bawah sama persentasinya, dan ini menurut kami bisa jadi awal kejatuhan IHSG. Yang memang sudah sepi seperti ini, trennya sudah buruk, dan ini ada kemungkinan bisa jadi awal kejatuhan IHSG. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas. Cuma kita bahas satu persatu dulu buat mengerti kondisi IHSG. Jadi ya, ini gambaran IHSG setahun terakhir memang bisa dibilang payah banget, terlepas dari dulu katanya ekonomi krisis, IHSG terpuruk kayak gitu. Tahun ini setahun terakhir ekonomi Indonesia luar biasa bagus, salah satu yang terbaik di dunia. Laba-laba bersih perusahaan mencetak rekor tertingginya di tahun 2022, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tahun 2022 juga cadangan devisa bertambah dan lain-lain. Cuma kenyataannya IHSG ini tadi penutupan hari ini minus setengah, satu hari, seminggu terakhir minus 0,71, sebulan terakhir minus 1,6, 3 bulan minus 0,57, 6 bulan minus 6,4, dari awal tahun minus 1,25, setahun terakhir minus 1,9. Jadi setahun ke belakang, kapanpun Anda bisa beli IHSG, kurang lebih Anda akan rugi kalau kondisi IHSG. Jadi ini cerminan IHSG bisa dibilang payah banget, dan sekarang bukan hanya IHSG-nya yang turun, karena dalam periode ke belakang juga IHSG turun, tapi transaksinya masih bertumbuh, tren bursa masih naik, uang mengalir di bursa masih besar. Sekarang setelah IHSG yang turun, minat orang trading saham, jumlah uang yang berputar di bursa juga turun. Itulah efeknya. Jadi bursanya sehari-hari seperti dibahas, bursa jadi sepi, banyak
banyak saham-saham mayoritas kalau Anda lihat sampai jam 10 pagi mayoritas transaksi masih didominasi oleh saham-saham repo yang memang transaksinya selalu besar di pagi hari. Udah itu saham banking mulai bergerak naik, walaupun kalau Anda lihat grafik pergerakan saham-saham banking utama juga di situ-situ aja, nggak naik banyak, nggak turun banyak, dan didominasi oleh bandar-bandar IPO. Tren-tren IPO perusahaan-perusahaan gak jelas itu memang jadi pesta dari awal tahun sepanjang tahun ini, dan ya itu jadi trennya, saham-saham IPO bergantian jadi top gainer, jadi top transaction, bahkan ada brosurnya juga kemarin, perdagangan kemarin ada pedagang brosur di bursa kita yang sampai jualan 250 miliar. Kita tahu brosur nggak ada harganya, nanti akan jadi nol, tapi bisa dagang 250 miliar brosur, jadi itulah gambaran bursa kita. Fundamental sudah nggak dipedulikan lagi sama sekali, dan ini data penurunan transaksi. Jadi terlepas dari apa yang Anda rasakan, ini datanya. Jadi saya bandingkan transaksi 2021, 2022, dan 2023 di dalam periode yang sama. Kayak gitu. Ini bulan Januari 2021, average transaksi harian. Ini bursa ketika di puncak-puncaknya, ini ketika semua orang trading saham, semua influencer ngaku bisa saham, jadi edukator saham, mengajak followernya trading saham, semua bagi yang trading 2021 tentunya ingat waktu itu orang di sosmed aja sharing profit di saham atau rugi di saham. Ini 2021, average transaksi harian 38 triliun. 2022 ketika influencer-influencer yang jago saham itu udah hilang, orang-orang udah mulai back to office, udah mulai normal lagi, udah nggak ada efek pandemik, udah sangat terbatas, rata-rata transaksinya 20 triliun. Dan 2023 ini 2023 bulan Februari ini, ini bulan Januari, ini Februari, ini Maret, di compare dalam periode yang sama, bulan Januari ini tinggal 17 triliun. Bulan Maret ini minus 57, tinggal 15 triliun nih rata-rata transaksi di bulan Maret. Di compare dengan 2022 bulan Maret itu 35 triliun, ini 7 hari sampai tanggal 10 Maret, ini di compare. 2022 ini 35 triliun dan 2021 23 triliun. Jadi transaksi di bulan Maret itu udah turun 57 triliun, 57% dibanding 2022. Jadi lebih dari setengahnya nilai transaksi yang turun di bulan Maret ini dibanding Maret 2022. Kalau dibanding Maret 2021 ini turun 35%. Januari 2021 lagi hype-hypenya sekarang udah turun 55% dari hype Januari 2021. Jadi nilai transaksi turun secara signifikan walaupun jumlah investor di 2021 dari Januari sampai hari ini 2022 itu naik minimum 2 kali lipatnya. Nanti bisa kita lihat gambaran datanya kayak gitu. Jadi terlepas dari jumlah investor yang bertambah banyak, tapi nilai transaksi turun secara drastis. Terus pertanyaannya penyebabnya apa tuh? Apa penyebab kejatuhan nilai transaksi di IHSG? Yang pasti bukan karena laba perusahaan atau ekonomi yang krisis, kecap-kecap itu kita udah hapus selamanya di bursa saham. Setiap hari semakin terbukti karena 5 bank terbesar di Indonesia cetak laba tertingginya sepanjang sejarah. Ini BRI untungnya 51 triliun, itu duit semua itu. UNTR untungnya 21 triliun, cetak laba ini PTBA baru cetak laba bersih 12 triliun, bahkan tapi saham-saham yang naik ini, yang labanya ini mah nggak kemana-mana juga harganya. Itu berita-berita yang mendominasi sebulan terakhir, ini berita-beritanya, dan IHSG nggak kemana-mana, saham yang labanya cetak rekor nggak kemana-mana, dan bahkan PTBA ketika diumumkan harga sahamnya turun. Jadi kecap-kecap itu udah fundamental itu benar-benar sudah dihapus sepenuhnya di bursa saham kita. Itu kenyataannya laba perusahaan, ekonomi yang berjaya sudah nggak ngefek lagi sama sekali. Jadi apa penyebab lesunya bursa? Penyebab pertama adalah gugurnya para pahlawan bursa. Jadi
Anjloknya jumlah pahlawan bursa yang bersedia mengorbankan uangnya untuk menjaga rantai makanan. Anda tahu, bagi yang follow kami udah lama, Anda tahu kami betapa cintanya, betapa pedulinya dengan para pahlawan-pahlawan bursa, karena mereka itu menurut kami sejak awal, sejak 2021 kami udah post, mereka itu pahlawan bursa yang berjuang, berkorban untuk rantai makanan di bursa kita. Karena rantai makanan itu penting. Rantai makanan ikan-ikan kecil itu penting untuk jadi makanan ikan besar. Dan mereka jumlahnya sangat banyak dan dengan gagah berani berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ada batasnya. Mereka gugur satu persatu dan semakin kesini semakin gugur. Semakin banyak yang gugur. Secara persentase jumlah pahlawan bursa di BI tahun 2021 adalah golongan mayoritas di bursa kita. Masalahnya pahlawan itu yang secara jumlah dia mayoritas di bursa kita. Itu masalah pertama di bursa. Saya udah beberapa kali mention dan kondisinya semakin parah. Saya compare 3 broker retail terbesar. Dan pakai metode yang sama ya, di bulan Januari kita compare transaksi di bulan Januari oleh 3 broker retail ini. 3 broker retail ini Januari itu 2023 dibanding 2022 turun 42% di sepanjang bulan Januari rata-rata hariannya. Dibanding 2021 waktu heboh-hebohnya udah turun 77%. Di bulan Januari 2021 nilai transaksi 3 broker ini rata-ratanya 9 triliun, sekarang tinggal 2 triliun. Bulan Maret ini sampai tanggal 10 rata-rata transaksinya cuma 1,8 triliun. Kayak gitu. Dibanding bulan Maret 2021 4 triliun, 6 triliun, jadi udah turun 71 dan 63%. Jadi transaksi retail, para investor retail, para pahlawan bursa itu udah turun banget. Jadi meskipun mereka lebih semangat untuk berkorban, tapi jumlahnya sudah sangat berkurang. Efek dari pengorbanannya sudah semakin tidak terasa. Baik oleh kita yang ngikutin bandar atau oleh bandar sendiri. Dan ujungnya kalau rantai makanan terganggu, misalnya plankton nggak bisa lagi dimakan, ujungnya secara garis besar rantai makanan terganggu. Kalau rantai terbawah dari makanan para pahlawan bursa itu juga sudah berguguran kayak gitu. Itu masalah pertama. Kayak gitu masalah pertama yang menyebabkan turunnya transaksi bursa. Kedua adalah tech winter, perusahaan teknologi, startup dan lain-lain dalam kondisi sangat krisis. Ini yang kami mention, yang kami khawatirkan ketika saham Gotoh dibanting di bulan Desember lalu. Bahkan saya sempat cerita, saya sama resesi, ini segala macam, saya cuma ketawa-ketawa. Tapi ketika Gotoh dibanting, saya langsung khawatir, saya langsung telepon. Teman-teman saya yang di startup, saya langsung telepon, langsung ngomong, ini gawat nih segala macam. Dan memang yang kami katakan gawat ke teman-teman startup itu jadi realitas sampai sekarang. Saya udah nggak bisa ngitung teman saya yang kena PHK karena sebelumnya kerja di perusahaan startup. Dan ini efek domino dan puncaknya ketika Gotoh sahamnya dibanting. Karena udah kami katakan sejak 2-3 tahun lalu bahwa bursa saham adalah tujuan utama dari semua startup. Adalah garis finish dari semua startup. Tanpa bursa saham, startup akan gulung tikar. Itu yang kami share di Instagram kami. Mayoritas startup akan gulung tikar kalau nggak bisa IPO. Nggak ada urusan bisnisnya apa. Mau ngurus ikan, ngurus sayur, nganter-nganter makanan, jemput-jemput orang, nggak ada urusan. Kalau nggak IPO, jatuh. Kayak gitu. Nggak ada urusan. Aplikasinya bagus atau enggak, user friendly atau enggak, UI UX-nya cantik atau enggak ada urusan. Kalau nggak ada bursa saham, mayoritas, saya nggak bisa bilang semua karena ada yang sehat, ada yang bisa untung, ada yang ini, tapi mayoritas akan gulung tikar.
Jadi bursa saham itu sebenarnya sangat penting. Itu yang jadi resolusi saya pengen share lebih banyak tentang bursa saham yang sebenarnya ke para founder startup biar mereka ngerti pentingnya goreng-menggoreng saham, karena tanpa itu bubar. Kayak gitu. Nggak ada apa-apa kan. Anda sadar nggak bisnis GoTo nggak berubah apa-apa dibanding bulan November lalu. Kalau Anda kalau Anda mengikuti emang beda aplikasinya, sekarang jadi nge-lag. Emang kalau Anda pesan Gojek jadi nggak datang. Emang jualan di Tokopedia berkurang? Nggak ada kan, bisnisnya sama persis. Kayak gitu. Cuma karena sahamnya jatuh, orang ilfeel, GoTo sekarang PHK besar-besaran. Baru hari ini pun ada PHK lagi. Bisnis sama aja. Rugi dari dulu juga rugi. Sejak IPO juga dikatakan kemungkinan masih bisa rugi terus. Kayak gitu. Tapi dulu naik. Sekarang hancur. Dulu nggak ada PHK. Dan apa hubungannya sama IHSG? Jadi PHK massal tech company ini tech company yang melaporkan, nggak semua melaporkan, ini yang melaporkan udah banyak. Yang ini yang melakukan PHK besar-besaran kayak gitu. PHK besar-besaran hari ini pun GoTo kembali melakukan PHK, lapornya sih ada 600 orang kembali di PHK di GoTo. Perusahaan-perusahaan yang startup yang valuasinya unicorn itu sekarang karena sekarang simply orang nggak mau beli lagi saham startup karena salah manage. Kayak gitu, karena salah manage orang nggak mau beli lagi perusahaan startup di IPO. Karena salah manage sahamnya perusahaannya sih oke-oke aja, orang nggak peduli juga sama perusahaannya. Kayak gitu, karena sahamnya nggak di-manage dengan baik, krisisnya berkepanjangan. Kayak gitu. GoTo masih naik karena GoTo udah jadi saham, udah bisa digoreng. Kalau ini mereka kan mau jualan IPO. Mau jualan IPO, mau jualan saham di bursa. Kalau orang nggak mau beli lagi terus mereka jual ke siapa? Kayak gitu. Jadi memang menyedihkan. Dan Tech Winter ini ngasih banyak efek, bukan cuma buat bursa saham. Karena ini hilangnya booster ekonomi. Jadi sadar atau enggak, di masa pandemi, booster ekonomi, kehebohan ekonomi itu di-boost sama startup ini. Cashback di mana-mana, Anda nyoba berbagai aplikasi, beli apa, pergi kemana, naik ojek online, semuanya karena booster perusahaan-perusahaan startup. Beli sayur secara online, bimbel online dan lain-lain, semua karena perusahaan startup dan harganya sangat terjangkau, produknya bagus, aplikasinya enak dipakai. Itu kenapa? Karena ada subsidi dari para konglomerat di Indonesia. Nggak murah buat aplikasi bagus, itu nggak murah. Tapi karena para konglomerat mensubsidi dari program bakar duit, rakyat kecil menikmati. Saya kenal banyak banget teman-teman saya yang jadi kaya raya di masa pandemi karena ekonomi yang di-trigger oleh startup itu. Itu jadi booster ekonomi. Pemerintah ngasih subsidi lewat BLT, para konglomerat ngasih subsidi melalui bakar duit. Kayak gitu. Dan sejak Tech Winter ini subsidi konglomerat program bakar duit untuk rakyat kecil berkurang drastis. Perputaran uang jadi berkurang. PHK massal dan startup berdampak besar pada Gen Z itu. Jadi PHK massal juga terjadi, efeknya Gen Z yang muda-muda yang mimpinya kerja di startup, mereka lah yang kena PHK. Jadi ya ini cukup menyedihkan sih karena mismanage di bursa saham, jadi efeknya seperti ini. Kalau Anda ngomong karena rugi, dari dulu juga rugi. Nggak lebih besar ruginya mereka sekarang daripada dulu. Tapi dulu masih hype-nya bursa saham, masih hype-nya saham teknologi menjelang IPO, unicorn dan lain-lain, bursa udah buat kebijakan baru. Sekarang sebaliknya. Dan itu ngefek ke ekonomi. Yes, overall ekonomi sekarang luar biasa baik, yes. Tapi efek dari ekonomi yang luar biasa baik itu hanya segelintir orang yang punya bank,
mungkin ini. Yang kerja di bank mungkin dapat ini, dapat duit banyak. Yang punya perusahaan batu bara, kontraktor batu bara itu berapa orang sih orang-orang yang punya duit itu? Sementara startup itu jutaan orang yang terimpact. Dan karena krisis ini yang dapat cashback sedikit, yang beli makanan online sedikit, yang naik ojek online sedikit, semuanya sedikit. Jadi efeknya jauh lebih luas. Meskipun kalau di total ekonomi tumbuh luar biasa, yes. Kayak gitu. Dan di sini juga kita belajar efek negatif. Inilah efek negatif baru hari ini, baru tadi sore keluar berita lagi ada 600 karyawan GoTo kena PHK. Jadi ini bukti bahwa kegagalan menggoreng saham itu bisa berdampak terhadap ekonomi real. Yes, nggak usah didebatkan lagi, ekonomi tidak ada hubungannya dengan bursa saham di stock market 2.0 ini. Yes, nggak ada debat lagi. Setiap hari buktinya terlihat kok kayak gitu. Buktinya terlihat ekonomi itu nggak ngefek ke bursa saham, udah nggak ada hubungannya. Kayak gitu. 2023 gelap segala macam, ketawa-ketawa aja Anda. Nggak ada hubungannya sama bursa saham, yes. Tapi di era baru, bursa saham yang berdampak sama ekonomi. Itu realitanya. Bursa saham yang kacau karena ekonomi. Karena ya tadi dijelaskan, karena bursa saham turun, gagal goreng saham, ujungnya perusahaan tech yang kena, ekonomi yang kena juga. Itu penyebab kedua kenapa bursa sepi. Dan juga ada krisis dari Biro Penyalur Pahlawan Bursa. Jadi kalau Anda korek-korek podcast kami ke belakang, Anda sadar bahwa salah satu trigger pertumbuhan bursa saham 2-3 tahun terakhir itu karena ada kesuksesan salah satu Biro Penyalur Pahlawan Bursa yang banget ya, berjuang keras banget, yang berjasa banget untuk melahirkan para pahlawan bursa. Mereka biro yang menyeleksi dan mengajak pahlawan bursa untuk berkorban di bursa kita. Dan salah satu efek dari biro itu para influencer semuanya 1-2 tahun yang lalu itu bahas saham. Jadi expert saham, memberikan edukasi tentang saham, tentang investasi, tentang itu, semuanya melakukan itu. Kalau Anda perhatikan influencer, YouTuber ternama, TikToker ternama yang bahas saham, sekarang udah nggak bahas lagi. Dulu kayak expert, kayak jago banget, sekarang udah hilang semua. Kalau buat masih edukasi, udah nggak edukasi saham lagi. Ya mungkin mereka nyangkut atau simply gua sih kan cuma jualan doang. Apa yang disponsorin, itu yang gue ini kan, itu yang gue bahas. Kalau gue disuruh, ini lu ditargetkan melahirkan 10.000 pahlawan bursa, dibayar segini, ya itu yang mereka lakukan. Sekarang mereka ya udah gitu, ngapain lagi mereka? Mereka udah fokus bahas yang lain. Dan sekarang influencer udah nggak lagi endorse bursa saham, udah di lifestyle-nya masing-masing, main tenis segala macam, udah nggak main lato-lato, bahkan lato-lato turun, bursa saham nggak bangkit lagi. Kayak gitu, jadi udah nggak endorse saham lagi. Sekarang udah minim banget insentif buat investor baru. Jadi krisis dari penyalur pahlawan bursa ini berdampak kemana-mana kenyataannya. Dulu gratis saham ini, cashback ini, jadi banyak banget insentif untuk orang yang mau jadi pahlawan bursa yang baru. Sekarang udah hilang. Udah semakin tipis karena tech winter tadi, krisis teknologi, karena ya bursa, dan ujungnya ya jadi efek domino kan, jadi efek bola salju. Semakin lama semakin besar, semakin krisis, pahlawan semakin sedikit. Ujungnya ekosistem bursa yang turun, IHSG yang turun. Dan kalau kita perhatikan profil pahlawan bursa itu biasanya Gen Z, berpenghasilan tinggi. Kenapa berpenghasilan tinggi? Biasa mereka kerja di startup. Mereka tuh profilnya, ciri-cirinya itu biasa percaya perkataan influencer. Apa aja yang dikatakan influencer percaya, generasi TikTok lah ya. Kayak gitu. FOMO dan lain-lain. Dan mereka tuh tidak gaptek dan tidak takut mencoba. Polos dan terisolir dari pengalaman dunia nyata. Gampang dikadalin lah, masih polos-polos.
Inilah profil pahlawan bursa yang ideal. Kayak gitu. Dan kalau Anda lihat orang-orang ini, profil-profil ini, dan kalau Anda bilang berpenghasilan tinggi ini, kenapa mereka bisa berpenghasilan tinggi? Biasanya karena kerja di startup. Karena kerja di startup mereka berpenghasilan tinggi seperti itu. Jadi ini mereka ini terkena efek domino semua. Dan Anda kalau lihat ini data 2022, mayoritas investor di bursa kita ini hampir 2 juta itu usia 18 sampai 25 tahun, 32%-nya. 22%-nya itu usia 26 sampai 30 tahun, jadi masih di bawah 30 tahun. Profil-profil ini semua. Gen Z berpenghasilan tinggi, yang percaya influencer. Jadi mereka itu memang ideal banget jadi pahlawan bursa. Mereka mayoritas. Yang kedua itu 31 sampai 40, ini 26 sampai 30 yang ini jumlahnya. Jadi mayoritas itu mereka. Ya dua ini kan, ini dan ini. Dua ini aja udah 54%. Kayak gitu. Dan mereka ini yang berkurang habis. Udah sibuk main lato-lato, sibuk sekolah, atau lagi nyari kerja sekarang, dan lain-lain. Dan dulu memang kalau ngomong pahlawan bursa berkorban. Kalau berkorban ada yang gugur itu udah wajar, udah konsekuensi. Tapi kalau dulu di 2021 itu orang nggak harus khawatir. Karena konsepnya kalau pahlawan kan gugur 1 tumbuh 1000 kan. Cuma sekarang nggak bisa lagi masalahnya. Karena ya udah insentif penyalur biro penyalur pahlawan bursa udah dalam kondisi krisis kayak gitu, dan influencer udah nggak ngajak trading saham, jadi nggak bisa lagi setelah gugur 1 tumbuh 1000 tuh nggak ini lagi kayak gitu. Itulah efek yang menyebabkan transaksi begitu sepi di ISG sekarang kayak gitu. Dan hal lain adalah jadi kebijakan baru BEI ini juga hal yang menarik. Jadi per bulan April nanti, awal April, jam bursa ditambah. Ini balik ke sebelum pandemi. Dari jam 9 sampai 11.30 jadi 9 sampai jam 12. 13.30 sampai jam 15.00 sampai 13.30 sampai jam 16. Jadi 2 hari Jumat ya beda sedikit, tapi ujungnya siang-siang ditambah, sesi 1 ditambah, sesi 2 ditambah. Juga batas ARA dan ARB yang kita bahas tadi dirubah dari minus 7% jadi minus 35 plus minusnya. Nah ini dari minus 7% jadi minus 25, dari 200 ke 5.000 ke atas 5.000 dari minus 7% ke minus 20%. Ini efek yang akan terjadi. Jadi menurut kami penambahan jam bursa juga ini efek dari dari lesunya bursa tadi, karena gitu. Karena kalau Anda ngomong virus corona udah dari kapan kayak gitu kan, karena kelesuan tadi. Jadi ya harus melakukan sesuatu kan. Nilai transaksi bursa terus turun, harus ada yang dilakukan. Dan ini pengorbanan juga akhirnya para profesional yang bekerja di sekuritas di BEI itu harus berkorban, karena jam operasional bertambah, otomatis jam kerja bertambah. Sebelumnya 11.30 udah udah tutup, udah bisa makan siang. Sekarang harus jam 12 baru tutup. Harus penuh-penuhan di kantin misalnya ini. Tadinya jam 3 udah tutup bursa, sekarang sampai jam 4 sore. Harus macet-macetan pulang ke rumah. Jadi ini pengorbanan ya. Tapi ya kita harus appreciate ke bursa yang rela berkorban. Itu kualitas hidup mereka yang berkorban dengan penambahan jam ini. Kayak gitu. Terus diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi bursa, fee bursa dan sekuritas, dan pajak pendapatan negara. Jadi memang volume transaksi itu penting. Karena kalau volume bertambah dengan bertambahnya jam, fee yang didapat bursa juga bertambah, fee yang didapat sekuritas juga bertambah, pajak dan pendapatan negara juga bertambah. Karena kalau penghasilan kurang ya salah satu obvious solutionnya ya kerja lebih keras, kerja lebih lama. Kayak gitu. Cuma satu hal, menurut kami ini belum tentu berhasil. Kenapa? Kalau bursa saham sudah membosankan dalam jangka waktu lebih pendek,
akan berpotensi lebih membosankan lagi di waktu yang lebih panjang. Anda kalau ngelihat film ngebosenin sejam sama film ngebosenin 2 jam, Anda pilih yang mana? Atau film ngebosenin 1,5 jam dan 3 jam. Pasti Anda yang ngebosenin tapi pendek aja deh. Nggak selamanya, karena kenyataannya transaksi bursa yang 2021 lalu itu di jam yang pendek. Itu realitanya, jam pendek, malah karena bursanya rame, influencer semua ini, biro penyalur pahlawan bursa lagi aktif-aktifnya. Dulu event transaksi jam pendek, transaksinya luar biasa besar. Fee bursa besar, fee sekuritas besar, pajak pendapatan besar. Pulang lebih cepat. Jadi sebenarnya dulu win-win solution. Jadi ya cuma itulah yang bisa dilakukan. Saya sadar kalau saya jadi di root bursa pun ya akan saya pilih itu, ya nggak apa-apa. Kita pulang lebih siang. Kalau gitu. Kalau perlu, kalau memang masih sepi tutup jam 6 deh. Nggak apa-apa kita pulang malamnya, itu karena komitmen untuk memajukan bursa dan ujungnya bisa terhadap pajak pendapatan negara. Jadi ini memang penting. Kayak gitu. Yang kedua tentunya yang lebih seru adalah batas ARB dan ARA yang jadi bisa minus 35, minus 25, dan minus 20. Ini banyak yang bertanya. Pertama yang perlu kita ketahui adalah profil mayoritas investor di bursa kita. Ini adalah jadi ini kan di masa pandemik kebijakannya dirubah, dan saat ini mayoritas investor di bursa kita itu 44%-nya itu angkatan corona. Angkatan corona itu apa? Tahun 2020 awal pandemik sampai 2021. 44% investor di bursa kita itu angkatan corona. Dari total keseluruhannya. 37%-nya angkatan 2022. Dan hanya 19%-nya angkatan sebelum pandemik. Jadi kalau Anda lihat jumlah investor di bursa kita yang pernah trading di masa pandemik, di masa ARB simetris, itu cuma 19%-nya. Investor angkatan 2022 bahkan lebih banyak dari seluruh investor dari tahun berapa nggak tahu sampai tahun 2019. Itu cuma 19%. Kayak gitu. Artinya apa? Mayoritas orang belum pernah ngerasain dibanting 35% itu rasanya seperti apa. Jadi wajar kalau ada banyak ketakutan. Kayak gitu. Ditambah lagi per tahun kemarin, ditambah lagi sekarang udah resikonya ngeri. Sekarang mau nggak mau investor retail mata harus ditutup kan tradingnya mata ditutup demi menjaga rantai makanan juga, demi memastikan bandar untung banyak. Sekarang ini ditutup. Jadi tiba-tiba kalau mulai ini di komen-komen, tolong dong dibuka lagi kode broker seperti sebelum corona, open kode broker soon, tolong mention podcast bank dan lain-lain. Jadi ya memang itu ininya. Jadi kalau kita lihat, saya sambil baca komen-komen, bursa babak belur, sepi tak berpenghuni. Saat pahlawan bursa disuruh tutup mata, mereka lebih memilih main aman dan menjauh dari bursa. Padahal mata dibuka aja belum tentu untung, apalagi ditutup. Ya, itu realitanya bahwa ya sekarang selain ARB dibuka, mata tetap ditutup. Ya, at least saya belum dengar ada kebijakan kedepannya investor retail boleh buka mata lagi, dan menurut saya unlikely banget sih ada kebijakan, karena bandar untungnya di mana mata kita dibuka. Kayak gitu. Jadi ya nggak make sense gitu, itu di ini. Tapi kenapa kita masih boleh buka pas jam tutup ya? Itu karena simpel aja, karena yang saya diberitahu bahwa kalau dihukum syariah atau apa nama hukumnya, hukum muslim itu, kalau yang jual dan yang beli nggak boleh diketahui sama sekali, itu namanya judi katanya, atau haram, saya lupa lah kayak gitu. Karena saya bukan muslim, dan sebagai negara muslim terbesar wajar kalau ujungnya harus dibuka, walaupun nanti setelah jam market, setelah bandarnya selesai menggoreng atau membanting saham, baru kita boleh buka mata. Jadi win-win solution. Karena bandar juga nggak mau kalau bursa dianggap haram, kayak gitu, dianggap judi, dan mayoritas investor di bursa kita menarik duitnya dari bursa kan, ya bandar juga takut kali kayak gitu. Jadi itu make sense.
Kalau kenapa masih ada sekarang make sense. Cuman kalau dibuka lagi karena ARB dibuka, mata juga dibuka, ya logikanya dari mana? Kayak gitu ya. Ya saya berharap dibuka, cuman saya sih ya cuma keinginan aja lah. Keinginan nggak tahu. Jadi kalau di minus 7% itu ARB ya kayak kita jalan ditutup mata, ini sambil sambil jalan aja. Jadi kalau jatuh lumayan sih gitu. Jatuh lumayan karena mata kita ditutup. Ini investor retail di saat ini gitu, ke depannya jalan tutup mata yang nggak tahu sedalam apa. Kayak gitu. Jadi ya itu tambahan lain tantangan di bursa kita. Dan kenyataannya IHSG dari tahun ke tahun nggak pernah naik, dari 10 tahun terakhir nggak pernah naik 35% setahun. Tapi saham dalam sehari bisa turun 35%. Jadi terus apa solusinya? Solusinya menurut saya simpel. Jangan ada lagi ya kalau Anda yang nggak terbiasa atau yang terbiasa tapi masih angkatan corona, yang biasa HK all in itu jangan lagi dulu. Adaptasi dulu. Kan Anda belum ngerasain dibanting minus 35 itu gimana. Jadi portfolio manajemen harus rapi, harus merata karena ya bandar mah bebas. Mau jamnya ditambah, dikurang, ARB simetris dan asimetris, bandar tetap bebas. Tapi sekarang bebas bisa nurunin 35 dan mungkin Anda akan shock ketika Anda hilang duit sebanyak itu dalam waktu begitu singkat. Makanya biasa HK all in, full margin itu jangan dulu untuk sementara. Jadi hitung potensi kerugian yang bisa didapat kalau bandar membanting harga sampai minus 35%. Itu dihitung sama Anda. Karena nggak harus minus 35 loh. Bisa aja Anda beli pas arah plus 35, dia plus 35 dibanting ke minus 35. Dulu sering itu terjadi. 60% lebih duit Anda hilang dalam waktu beberapa jam aja. Itu Anda beli pas auto reject atas plus 35 berharap naik, tiba-tiba dipanggil bos, harus ini tutup laptop, ngebuka udah minus 35. Jadi hati-hati. Jadi caranya ya diversifikasi dulu. Jangan cari saham dengan bandar yang berbeda-beda, jadwal manggung berbeda-beda, mau sebagian bandar asing, sebagian bandar lokal. Jadi portfolio manajemen harus lebih rapi, harus lebih terdiversifikasi. Karena tingkat resiko meningkat. Dan jangan lupa Anda tetap ditutup matanya kan. Kayak gitu. Dan kenapa itu penting? Karena ini materi psikologi trading dan manajemen workshop dikatakan fear dictates the action you take. Rasa takut, ketakutan yang besar akibat saham dibanting itu bisa mendikte apa yang akan Anda lakukan. Action apa yang akan Anda lakukan ketika ada rasa takut? Pertama freeze. Freeze itu ya stop, kaget kan dari Anda kira bakal naik tiba-tiba turun 5, 10, 11, 12 Anda mulai akan kaget, Anda akan freeze. Sambil mikir, itu fokus on fearful stimulus and decide what to do next. Jadi pertama freeze, umumnya orang kalau takut freeze dulu. Karena jalan tiba-tiba ada anjing ngejar Anda freeze dulu kaget, udah itu Anda akan melakukan action selanjutnya. Itu yang beda-beda setiap orang. Ini ilmu psikologis ya yang diajar di workshop psikologi trading. Ada yang namanya fight. Jadi kalau Anda kaget tiba-tiba ada anjing ke arah Anda, setelah kaget, setelah freeze, ada orang yang tipenya fight. Sebelum anjing gigit, gua gigit duluan. Gua banting, dilawan. Ada orang yang seperti itu. Fight. Ketika ada rasa takut sih takut, tapi memang responnya fight. Ada orang yang dalam ketakutan justru melawan. Kalau di bursa kita, kalau di bursa saham, fight itu orang yang punya karakter fight, itu average down. Hati-hati kalau Anda average down, biasa 3% average down, 5% average down, 7% stuck. Oke. Sekarang pakai metode yang sama, turun sampai 35, keburu habis duit Anda. Turun doublein gitu. Di akhir hari bangkrut udah. Kalau udah habis modalnya masih turun lagi. Jadi hati-hati ya, terutama orang yang punya kebiasaan untuk fight.
ketika takut hal mengerikan terjadi. Ada yang flight, kabur. Ada anjing, iya kabur, lari secepat mungkin. Di bursa saham itu namanya stop loss. Ngeri-ngeri kabur, sebelum ini cut loss. Menurut saya kalau itu lebih aman. Kabur. Karena kembali lagi, sekarang kalau analogikan anjing galak, sekarang anjingnya itu 3 kali lebih besar dari anjing yang selama ini mungkin Anda yang ngedatengin Anda. Atau ada yang fright, benar-benar nggak ngapa-ngapain kalau nyangkut. Wah, kaget, tutup laptop. Itu reaksi orang. Reaksi orang kayak gitu, dan yang paling bahaya itu yang fight ini. Kayak gitu. Atau cut loss. Ya sama-sama inilah. Jadi cuman yang perlu Anda ingat, sekarang anjingnya jauh lebih besar. 5 kali lebih besar dari 7% ke 35% itu. Jadi jangan nekat-nekat dulu di awal-awal. Itu saran saya sih. Oke, lanjut. Menjawab pertanyaan lain. Bang, mungkin nggak nanti kalau ARA atau ARB dibuat simetris lagi akan ada ARB berjilid-jilid macam 7%-an kemarin. Oke, saya jawab secara historis. Jadi ARB berjilid-jilid itu istilah yang muncul di masa pandemik. Sebelum pandemik nggak ada, saya dengar ada investor, edukator, bandar bilang ARB berjilid-jilid, itu nggak ada. Jadi setelah pandemik ada. Ini saya kasih contoh saham-saham yang jatuh di masa ARB simetris. Ini pernah kasus menarik yang heboh global, heboh se-Indonesia. Waktu itu ada pabrik PT Ibu, pabrik berasnya Aisyah, gebrak sama Menteri Pertanian dan oleh siapa ini, Kapolri. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, ada pabrik di pabrik beras di emiten TBK digerebek dan ditutup sampai hari ini. Apa yang dalam gerebeknya itu siang hari ini 11.30 beritanya, harga saham Aisyah turun, ARB 25%, 24,9%. Harganya turun. Itu digerebek sampai hampir bangkrut setelahnya. Kalau Anda lihat 2-3 tahun kemudian turun ke gocap, waktu itu digerebeknya di 1.500. Kalau yang ikut workshop foreign flow tahu asing udah cut loss di 2.200-an. Kayak gitu. Di 1.400 jatuh, cuma di sini kita lihat kejadian seperti ini. Ingat, ini stock market 1.0 ya, fundamental masih penting pada saat itu. Orang masih nganggap, wah kalau perusahaan sampai digerebek, pabrik terbesarnya digerebek, wah hancur perusahaan gua. Orang masih panik langsung cut loss. Kalau sekarang digerebek kan mungkin auto reject atas. Kalau sekarang, coba dulu ini dan ARB-nya cuma 1 kali. Jadi nggak ARB berjilid-jilid, meskipun kondisinya kejadiannya sangat buruk dan membuat perusahaan hampir bangkrut. Bahkan dituntut pilot setelah itu. Harga sahamnya dari sini masih turun ke 50. Tapi hanya ARB 1 hari kedua sempat dibuka ARB, digoreng, naik, baru setelahnya baru retail dikarungin dalam jangka panjang ke depan sampai harganya gocap. Tapi kalau Anda ngomong ARB berjilid-jilid, enggak. Cuma ARB sehari. Ini kejadian yang sangat besar. Ini kalau ditanya apakah sering ARB berjilid-jilid, jarang. Dulu sih jarang. Ada juga pertanyaan lain, Bang, apa pengaruh ARB simetris ini akan signifikan terhadap emiten-emiten besar seperti BCA, BRI, atau Telkom? Apa mungkin sehari bisa minus 10-20% lebih? Minus 25 sih jarang ya. Kalau Anda ngomong BRI, BCA, Telkom itu ya jarang sih minus 25. Kalau kondisi market biasa-biasa aja. Biasa kalau minus 25 itu udah market crash. Tapi ya jauh lebih jarang lah. Karena ya koreksi BBRI itu ya segitu-segitu aja. 6%, 5% kalau gede. 7% itu udah gede. Jadi nggak ada ARB simetris pun biasanya ini. Tapi itu kalau Anda ngomong BRI, BCA, Telkom. Kalau saham blue chip lain, contohnya ini Unilever, pernah waktu itu asing ngasih surprise. Tiba-tiba setelah asing jualan banyak, ini juga materi di workshop bandarmologi, tiba-tiba Unilever ARB 2 jilid. ARB kayak gitu 2 hari, tiba-tiba dari 5.000 turun ke 4.000, baru setelah itu baru dikumpulin lagi, terbang lebih tinggi lagi. Ini
surprise asing aja. Asing udah jualan waktu itu, jualan sebulan lebih, tiba-tiba dijatuhin, buyback lagi, terus terbang lagi. Jadi ada-ada aja, tapi ya nggak seberjilid-jilid 7 jilid, 10 jilid itu udah nggak sih gitu. Jadi itu, tapi ada walaupun sangat jarang lah. Kalau ARB, ya karena ya turunnya segitu-segitu aja sih. BRI Mandiri itu kan turun 7% pun jarang. Jadi turun 7% pun jarang kayak gitu, dan turun 25% akan lebih jarang. Karena ya simply karena bandarnya asing sih, bukan karena fundamentalnya. Bandar asing di Unilever memang sejak ini udah cukup iseng kayak gitu. Tapi kalau ngomong pernah enggak ARB berjilid-jilid, ketika ARB simetris itu pernah. Kenapa terjadi itu di krisis bandar 2019 contohnya. Jadi ini ada saham waktu itu digoreng naik, Agustus naik, September naik, Oktober naik, November naik, tiba-tiba di akhir November ini bandarnya ditangkap KPK, langsung ARB berjilid-jilid. Di sini terakhir 410 gap down, turun, gap down, gocap sampai hari ini. Jadi tetap aja mau ARB simetris atau asimetris, hal terburuk yang bisa terjadi di bursa saham adalah krisis bandar. Di waktu ARB simetris juga hal terburuk yang terjadi, asimetris yang minus 7%, hal terburuk yang terjadi di BEI itu terjadi di Januari 2020 ketika ada krisis bandar. Waktu itu saham KF, INAF, Antam 7 hari, 14 hari ARB berjilid-jilid. Istilah ARB berjilid-jilid muncul pada saat itu ketika ada krisis bandar. Jadi sama. Ya kalau Anda bilang apakah berubah, market nggak berubah, cuma minusnya aja berubah. Cuma ya tentunya ini lebih ngeri lah ya. Kalau ARB berjilid-jilid, ARB-nya 35% tentunya lebih menakutkan. Itu aja. Kayak gitu. Blue chip jarang, ada blue chip tertentu, tapi jilidnya berkurang. Jadi penurunannya sih sebenarnya mirip-mirip aja. Kalau memang bandar mau ngejatuhin banget. Oke, menjawab pertanyaan lain. Pak Arga, ARB simetris bukannya malah bikin bursa semakin bergairah, waktu jeda gorengan menjadi semakin cepat. Siapa yang rindu sama gocekannya Om Bencok? Oke. Ya kalau volatilitas lebih besar, tentunya gairah bisa lebih besar. Cuma pertanyaannya yang bergairah di awal itu ujungnya untung atau rugi. Kalau ujungnya rugi lebih besar jadi kapok kan. Kayak gitu. Karena ya lumayan dulu, ini salah satu contohnya, ini saham yang waktu ARB-nya masih asimetris, paginya naikin 935, turun 570 harganya. Sehari hilang 39%. Beli 100 juta tinggal 60 sore-sore. Apalagi ini karena dipanggil bos ngurus ini, atau tiba-tiba pacar ngambek, WhatsAppan udah hilang 40 juta sehari. Karena digoreng lebih cepat lah turunnya. Ini dan itu bukan pertama waktu itu. Ini minus 39, ini minus 40% dalam sehari. Kalau dibilang ini lebih seru. Ini kayak tadi kan, rindu gocekan Om Bencok. Ini salah satu saham yang waktu itu digoreng sama itu Om Bencokro. Waktu itu beliau belum ditangkap KPK ya. Masih jadi salah satu orang paling dihormati di bursa kita. Kayak gitu, ini dibanting, ini minus 39%, minus 40 ini ya tentunya Anda lihat aja. Kalau Anda all in, full margin lumayan hilangnya. Kalau Anda punya kebiasaan itu, karena volatilitasnya jadi jauh lebih besar, dan mungkin secara mental Anda belum siap karena belum pernah. Kayak gitu. Oke, lanjut. Bang, tolong diceritakan pengalaman Bang Arga sebelum pemberlakuan ARB arah asimetris di podcast. Ya kurang lebih ya tadi sih sudah saya jelasin ya. Jujur saya sendiri ya, saya nggak inget terlalu banyak ya, karena banyak yang sama. Kalau untung ya puji Tuhan, pas ARB simetris untung, asimetris untung. Saya berharap nanti simetris lagi ya untung lagi, kayak gitu. Untung besar kecilnya juga ya nggak terlalu di efek itu gitu. Jadi yang ada parameternya nggak banyak sih. Yang bisa, wah ini lebih baik, ini lebih, karena parameternya, efeknya banyak lah. Kayak gitu. Pengaruh profit atau loss itu banyak, bukan asimetris atau simetris ARB-nya. Cuma yang saya ingat, misalnya, ketika diumumkan ARB asimetris, minus cuma 7%, saya nggak suka.
Saya nggak suka. Saya apaan sih gitu, minus cuma 7%. Saya nggak suka. Itu yang saya bisa sampaikan. Seberapa banting aja dong sampai minus 35. Itu yang saya ingat dulu. Karena itu di masa transisi saya nggak suka. Tapi sekarang saya udah suka sama ARB 7%. Apalagi mata ditutup kan. Saya udah suka. Udah nggak apa-apa. Nggak pengen dirubah. Kayak gitu. Cuma ketika dirubah yang saya tahu ya saya butuh adjustment tambahan. Mata ditutup, ARB minus 35, minus 25, minus 20 ya ini kayak gitu. Cuma ya saya juga cukup optimis. Mungkin di awal-awal saya nggak suka juga dengan kebijakan itu. Itu aja sih kayak gitu. Jadi ini soal adaptasi sih, soal kebiasaan. Bukan soal mana lebih baik, mana lebih buruk. Yang pasti tujuannya baik kan. Tujuannya supaya bursa rame lagi, jam bursa ditambah, volatilitas ditambah supaya lebih bergairah. Nari-narinya lebih tinggi, siapa tahu transaksi lebih besar. Tujuannya baik itu kita tahu. Tapi ya karena setiap perubahan butuh adaptasi, itu tugas investor seperti itu. Oke, saya udah hampir habis. Ada pertanyaan tambahan. Jangan hanya mengejar target IPO. Saham-saham busuk diizinkan masuk naik listing di bursa, yang jadi korban kan retail-retail yang modalnya pas-pasan. Saya sangat nggak setuju. Saya nggak setuju kritisi orang terhadap perusahaan-perusahaan nggak jelas yang IPO, karena itulah motor bursa sekarang. Kalau Anda menghalangi, kalau Anda anggap nggak baik membiarkan semua saham IPO, berarti Anda bilang Anda sedang menghapus emiten-emiten terbaik di BEI beberapa bulan terakhir. Semuanya saham IPO, emiten terbaik itu, bukan saham yang labanya besar. Jadi menurut saya itu harus digalakan lebih banyak lagi. Kalau retail takut jadi korban, jangan beli. Semakin sedikit retail yang beli di awal, semakin tinggi digorengnya, saya semakin happy. Saya cerita kemarin ada gathering IPO, saya cerita juga di sini. Kalau saya mau jujur, at least 2 bulan terakhir, mayoritas profit yang saya dapat di bursa saham itu di saham-saham yang baru IPO. Masa itu dihilangkan? Yang nggak mau ya jangan beli sih. Jadi saya kurang setuju, banyak yang menganggap menyalahkan BEI. Saya mendukung BEI melakukan itu. Oke, lanjut pertanyaan ini, Bang, apakah kebijakan ini akan dimanfaatkan oleh bandar lokal maupun asing untuk take profit? Saya nggak ngelihat ada hubungannya dengan take profit, karena kalau bandar lokal sama asing take profit, maka dibutuhkan lokal yang mau menyerahkan duitnya ke asing. Retail yang mau menyerahkan duitnya ke bandar. Namanya take profit kan ngambil duit kita. Kalau JAB ditambah, ARB di ini jadi simetris minus 35, retail jadi takut beli saham, gimana bandar take profitnya? Take profit bandar itu diberlakukan justru pas euforia. Kalau Anda brosur yang sekarang udah berapa, Rp3 yang jadi saham terbaik bulan November lalu, itu take profit bandar terbesar itu ketika lagi heboh-hebohnya orang beli brosur itu. Lagi optimis-optimisnya, fundamental dibilang bagus dan lain-lain. Bangun IKN dan lain-lain, itulah take profit bandar. Jadi butuh optimisme, semangat untuk take profit, bukan ketakutan. Jadi saya nggak ngelihat ada peluang bandar memanfaatkan ini buat take profit, enggak. Oke, terakhir ini ada satu bahas terakhir, ini 2 komentar menarik. Kasihan BEI, pasti bagai buah si malakama. Setuju. Di sisi lain, para broker-broker menuntut terobosan BEI agar pahlawan bursa kembali meramaikan bursa. Selain big player yang pengen cuan gede, andai big player mau buyback saham retail sekedar memberikan nafas bagi retail dan sedikit memberikan cuan ke retail. Ya itu memang kondisinya kan. Kadang-kadang di satu sisi kita butuh pahlawan bursa, tapi pahlawan yang ada kayaknya terlalu banyak yang dikarungin, terlalu banyak kehilangan duit, jadi serba salah. Jadi kalau bandarnya mau buyback dikit, itu memang baik-baik. Cuman yang perlu diwaspadai lagi kondisi sekarang itu, kalau nggak hati-hati, bandar beli barang katrosannya retail bukan beli lagi di harga lebih atas, para pahlawan bursa itu. Misalnya pahlawan bursa beli 300, sekarang 150, dia antri jual di 170, sama bandar beli di 170. Tadinya beli 300, cut loss di 170. Harapan bandar, kalau udah gua beli saham lu di 170, gua naikin ke 250, lu buyback di 250. Itu harapan bandar.
Dia setia jadi pahlawan bursa. Cuma ada ketakutan tentunya dalam kondisi ini bandar, dalam kondisi susah di sektor real dan yang tadi kita bahas. Takutnya lu beli 300, cut loss 170, dibeli sama bandar di 170, terus bukannya buyback dari bandar di 250, malah di withdraw duitnya. Waduh, ini gue buat dana darurat kayak gitu. Di withdraw atau 170 dipakai di sektor real, itu kan bandar nggak suka. Jadi mungkin itu juga yang jadi kekhawatiran bandar saat ini karena efek domino tadi. 3 krisis yang dibahas di awal. Oke. Ini menurut Pak Arga, bagaimana prospek ke depan atau apa strategi baru di bursa saham ini mengingat sekarang sudah terjadi penurunan transaksi di market. Lalu menurut Pak Arga, jika penurunan transaksi ini akan terus terjadi sampai ke depan, apakah bisa dibilang bursa saham tidak ada masa depannya, Pak? Terima kasih. Saya percaya bursa saham akan selalu bangkit. Saya berkata yang sama di podcast ketika waktu itu orang mempertanyakan masa depan bursa saham karena hype uang palsu. Masih ingat, bisa nonton ulang, saya bilang bursa saham akan selalu bangkit dari krisis ke krisis. Saya percaya bursa saham ini juga akan bangkit, yes. Cuma kalau dibilang dibanding uang palsu yang bandarnya lebih kejam, kita sama-sama tahu ujungnya dikarungin juga kan. Krisis sekarang itu lebih besar efeknya. Karena ya ada dari sisi trauma dan lain-lain kayak gitu. Ada di sisi banyak yang kena PHK, ekonomi yang berat dari para pahlawan bursa, agen penyalur pahlawan bursa yang terancam masa depannya dan lain-lain, itu memang krisisnya lebih berat. Jadi apakah akan terus turun? Saya yakin nggak akan terus turun. Tapi apakah akan bangkit dalam 3 bulan? Saya nggak yakin. Walaupun saya yakin sampai akhir tahun sih pasti bangkit. Itu kalau di-solve masalah dalam negeri. Bisa juga yang nge-solve asing. Sebenarnya krisis seperti ini sudah terjadi di awal 2022 lalu. Saya udah mention itu awal 2022 lalu. Cuma krisisnya selesai karena asing akumulasi besar-besaran, selesai. IHSG digoreng, selesai. Krisisnya datang lagi ketika asing profit taking. Karena kalau asing masuk ngegoreng ya selesai masalah semua. Mau pahlawan bursa berguguran, wong yang ngegoreng asing. Kayak gitu. Cuma sekarang kalau Anda lihat kondisi terakhir IHSG memang IHSG-nya bergerak lesu kan. Terus bergerak turun. Setelah asing profit taking, asing masuk, IHSG naik. Asing keluar lagi, sekarang IHSG turun lagi. Dan keluar masuknya sedikit yang membuat pergerakan IHSG juga sangat terbatas. Kayak gitu. Jadi dibutuhkan memang kalau kita nggak bisa mengandalkan asing atau asing belum mau ngegoreng IHSG lagi ya memang masalahnya internal ya. Internal juga ya tadi. Tech winter dan lain kondisi yang berat di bursa. Jadi kondisi terakhir IHSG ya kinerja perusahaan sudah yang luar biasa, tidak ada lagi efeknya buat harga saham, minim pergerakan investor asing. Bandar lokal fokus menggoreng saham yang baru IPO. Mayoritas bandar lokal udah ngegoreng IPO semua. Jadi saham-saham yang di bandari lokal itu ya pergerakannya nggak kemana-mana 2023 ini. Karena bandar lokal duitnya, effortnya saham IPO. Kenapa? Karena modalnya murah. Ngegoreng saham IPO modalnya murah, wong mereka yang nyetak. Dan tidak perlu membeli barang cut lossan retail yang ingin keluar dari bursa yang dibilang tadi kan. Kalau ngegoreng itu nanti banyak retail mau cut loss kan, misalnya ngegoreng apa BABP gitu, nanti dikumpulin lagi banyak retail yang mau cut loss. Jadi modalnya mahal, mending cetak saham baru. Bahkan cetak saham baru itu modal percetakannya ditanggung oleh pemilik perusahaan, bukan oleh bandarnya. Jadi ini juga sekarang, dan jumlah investor yang berhenti trading diperkirakan lebih besar dari investor yang mulai trading. Konsep mati 1 tumbuh 1000 itu udah nggak terjadi lagi sekarang ini. Jadi itu krisis-krisisnya. Terus solusinya apa? Jadi saya ini bukan ngedukun, ini bukan memprediksi, cuma ini harapan mungkin atau yang saya anggap bisa jadi solusi. Kalau Anda udah follow kami sejak awal pandemi, skenario ini kami katakan di tahun 2020 akhir. Karena namanya skenario bakar lahan.
Dulu kami anggap ketika bursa mulai sepi, seperti sekarang, waktu kami anggap, waktu itu saham busuk udah naik luar biasa, harga saham naik luar biasa. Ketika ekonomi mulai sepi, bursa mulai sepi, investor retail mulai keluar dari bursa. Salah satu cara untuk memperbaiki IHSG adalah bakar lahan, buat market crash. Kami ngomong itu di 2020. Salah. Kenapa salah? Bukan karena teorinya yang salah, tapi karena 2021 bursa semakin menggila. Panen bandar semakin besar. Karena bakar lahan konsepnya ketika panen bandar, hasil panen bandar semakin sedikit. Lahan udah nggak subur lagi. 2021 semakin besar panen bandar. 2022 udah mulai krisis, tapi asing masuk. Naik lagi di kuartal semester pertama 2022. Sekarang kerasa sepi banget, ditambah tech winter. Biro penyalur pahlawan bursa udah terancam kayak gitu masa depannya. Krisis, para Gen Z banyak yang di PHK. Jadi artinya apa? Lahan udah semakin tidak subur sekarang. Bandar nggak bisa, Gen Z, masuk kerja lagi dong. Kok gitu, nggak bisa kan bandar. Trading saham lagi dong, nggak. Bahkan ya nge-endorse influencer juga semakin sedikit. Kayak gitu. Terus gimana caranya? Menurut kami daripada promosi besar-besaran, satu metode yang biasa dilakukan bandar dalam kondisi itu adalah bakar lahan. Sama seperti petani, kalau hasil tanahnya udah nggak subur lagi, dibakar lahannya. Ini bisa menyuburkan hama, menyuburkan lahan yang udah nggak subur, membersihkan hama, dan restart sebelum masa tanam yang baru. Sebelum akumulasi dibanting dulu. Skenario bakar lahan. Ini solusi yang sudah terjadi dari tahun ke tahun. Kayak gitu. Dan kalau ini jadi petani itu, ketika lahan sudah tidak subur lagi, tidak subur artinya hasil panen jadi sedikit, petani akan memikirkan untuk membakar lahannya. Tujuannya ini. Petani itu kalau di bursa saham bandar dan lahan itu saham atau IHSG. Dan menurut kami ada banyak manfaat untuk bakar lahan di IHSG. Pertama, menarik investor baru yang umumnya akan tertarik masuk ke bursa saham jika ada market crash. Banyak investor, bahkan investor pahlawan bursa yang sudah babak belur pun kalau lihat market crash mungkin mau masuk lagi ke bursa. Market crash bisa dibuat kapan saja. Menarik investor baru. Memaksa investor lama yang ingin keluar, yang mereka pengen keluar ngeluarin duit, harus keluar bawa abu setelah harga sahamnya dibanting. Karena market crash harga saham akan jauh lebih turun dari sekarang. Bisa turun 30-40% dari sekarang. Kalaupun mereka mau cut loss, balikin sahamnya ke bandar, cut loss di harga yang jauh lebih murah. Jadi mempermurah bagi bandar untuk menanam kembali akumulasi ulang. Dan tentunya akan menurunkan modal dalam proses menggoreng IHSG. Jadi menurut saya itu skenario yang realistis sekarang. Kecuali ada pertolongan investor asing seperti awal Januari itu realistis. Kami mengatakan ini 2020 akhir. Kami bilang 2021 kalau market sepi siap-siap bakar lahan. Ternyata market semakin menggila. Influencer semua trading saham. Jadi panen bandar semakin besar. Kayak gitu. 2021. 2022 kita sadar sudah mulai sepi. Tapi asing masuk di semester pertama. Semester kedua ke sini asing keluar, IHSG turun, sepi sekarang, dan saya yakin sekarang bagi bandar pun hasil panennya lebih sedikit. Dan kalau Anda mau membanting, membakar lahan, pertanyaannya alasannya apa? Resesi udah nggak berlaku, udah malu. Inflasi udah turun. Ekonomi luar biasa besar. Profit perusahaan luar biasa besar. Alasannya apa? Menurut kami salah satunya kebijakan ARB simetris itu bisa jadikan alasan. Karena pernah kok di bursa Amerika salah satu crash terbesarnya itu terjadi dalam waktu 1-2 minggu, katanya karena penerapan sistem digital. Ganti sistem komputerisasi, marketnya crash. Jadi intinya bandar mah bebas. Alasan dibuat bebas.
Jadi kalau mulai April tiba-tiba dibanting akan menyebabkan kepanikan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa, dan itu bisa jadi skenario bakar lahan. Saya bukan memprediksi ya, karena bukan saya ngebanting, saya cuma bilang what a nice skenario kalau itu terjadi. Karena kalau solusi yang dibahas di awal saya udah nggak tahu gimana memperbaikinya sekarang, kondisi sekarang. Cuma what a nice skenario kalau itu dipilih oleh Bandar. Karena gampang untuk membanting IHSG lesu gini. Asing jual 3 triliun udah jatuh IHSG 45%. Jual lagi udah jatuh terus. Bebas. Alasan kalau nggak bisa resesi, nggak bisa inflasi, nggak bisa. Itu bulan April ada emansipasi hari Kartini. Itu pun bisa diangkat. Kayak gitu. Jadi apapun alasannya nanti biarlah para influencer, para komentator saham yang berpikir keras. Tapi menurut saya itu salah satu opsi yang dimiliki Bandar supaya bisa panen lebih banyak lagi. Bakar dulu lahannya. Saya sampai hari ini belum siap-siap ke situ, ya cuma ya what a nice scenario kalau itu terjadi menurut saya. Kalau kita nggak merasa ada solusi-solusi buat masalah yang saya sebutkan di awal kan. Kalau Anda kata, oh tapi ini solusinya good, bagus. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kayak gitu. Ya salah satu solusinya yang mulai kerasa, saham-saham teknologi kan seperti harapan kita udah mulai digoreng, yang udah IPO. Mudah-mudahan bisa terjadi, itu pun mungkin bisa jadi sedikit solusi. Atau asing masuk, itu solusi. Kalau nggak ada, bakar aja dulu lahannya. Nanti tumbuh lagi kok, saya yakin akan bangkit lagi. Seperti itu. Oke, jadi kembali lagi ya, saya bukan menakut-nakuti, itu harapan. Saya nggak dapat bocoran apa-apa, itu cuma harapan. Kalau mau April dibanting, kayak gitu, what a nice scenario, jadi bisa ada opportunity lebih segar juga, capek juga trading saham BCA, BRI di harga sekarang terus, saham IPO mulu yang ditradingin karena cuman itu yang seru kayak gitu, capek juga. Kalau nggak ada solusi untuk masalah-masalah yang saya sebut, bakar aja dulu lahannya, biar lahannya subur lagi dan lahir pahlawan-pahlawan baru dan bisa panen lebih besar lagi. Oke, sampai sini dulu aja. Bagi yang punya komentar, punya pendapat, punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab pada podcast-podcast selanjutnya. Thank you.